bismillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kumaha kabarna? Saya ya, baik-baik saja ya. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya, dengan syukur memujinya atas rahmat dan juga hidayah yang senantiasa diberikan oleh Allah terhadap kita. Dan hari ini kita lanjut lagi pelajaran tentang dekatnya hari kiamat. Sekarang masih gencar-gencar gitu ya pembahasan seperti ini ya. Apalagi dikala musibah suka dihubungkan dengan kiamat gitu ya. Adanya wabah tanda kiamat. Terus adanya masjid kosong tanda kiamat. Tawaf kosong tanda kiamat gitu. Segala-gala kiamat gitu ya. Hingga akhirnya selalu atau kadang-kadang gitu ya menghujat Arab gitu ya. Ini kenapa gitu ya nggak boleh umroh sekarang gitu, karena adanya wabah gitu ya. Terus berarti ini tawaf kosong gitu ya, itu tanda kiamat gitu ya. Terus gitu ya dibahas dan tidak akan pernah berhenti gitu ya, sampai pembahasan ini adalah pembahasan yang perlu kita kaji seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan wabah, maka kita harus semakin kuat keimanannya ya, bukan hanya secara jasmani gitu ya, sudah beli masker gitu ya, apalagi pencuci tangan gitu ya, terus ditambah selalu membersihkan dirinya, jangan lupa mandi gitu ya. Nah, itu hati-hati nutara mandi gitu ya. Atau misalnya sudah menjaga asupan makanan gitu ya, tapi orang lupa dengan yaitu doa ya. Sedangkan doa berhubungan dengan akidah gitu. Kalau doa berhubungan dengan akidah, inilah harusnya kita kaji. Apalagi berhubungan dengan hari kiamat ya. Selalu digembor-gemborkan gitu. Selalu dihubung-hubungkan. Sehingga mana sih pembahasan yang tepat dan mana pembahasan yang benar-benar otentik ya. Saya bukan menjadi orang yang ahli ilmu di sini ya, karena saya nggak mau disebut ahli gitu ya. Mau disebut ahli apa gitu ya, saya nggak mau gitu ya. Mau ahli yang bagus atau ahli yang jelek gitu ya, jangan gitu ya. Yang pasti kita di sini sama-sama mengkaji ya, seorang thalabul ilmi gitu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Maka di bagian ketiga kita teruskan hadis ya yang menerangkan umat Islam dalam hadis
dimisalkan muncul pada waktu Asyar, sedangkan umat-umat sebelum Islam dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama hingga diutusnya Nabi Muhammad adalah rentan waktu antara subuh dan Asyar. Adapun rentan waktu umat Muhammad ada hingga datangnya hari kiamat adalah antara Asyar dan Maghrib. Jadi jika rentan waktu munculnya awal kehidupan ini hingga datangnya Nabi Muhammad dibandingkan dengan masa hidup umat Islam hingga hari kiamat, itu adalah perbandingan yang sangat jauh. Sehingga masa umat Islam itu hingga hari kiamat tentu sangat dekat. Ya. Kata Nabi ya, jarak antara aku, kata Nabi, dengan datangnya hari kiamat nanti ya adalah bagaikan 2 jari ini. Beliau isyaratnya dengan jari tengah dan jari telunjuk nih. Peace gitunya. Sanes peace damai ya. Damai, ada kenalan damai. Ketika mereka gastos damainya. Nih, antara jari telunjuk ya, ini jari telunjuk nih ya, dengan jari tengah ini dekat ya, sangat dekat ya. Beda mun jari tengah dengan jari manis tuh agak jauh nih ya, tuh agak jauh. Kemudian jari cingirnya jauh pisan gitu ya. Jadi jari telunjuk dengan jari tengah ini ya, itu sangat dekat ya, paling dekat itu ya. Maka bandingkanlah umur dunia kita hingga Nabi kita diutus dengan masa setelah Nabi diutus hingga hari kiamat. Jika kita bandingkan waktu terjadinya kiamat itu sangatlah dekat dengan umat Muhammad. Manusia mungkin merasakan kiamat itu sangat lama gitu ya. Namun itulah gambarannya. Jari tengah ya, itu adalah umur kehidupan dunia ini hingga hari kiamat. Ini jari tengah itu umur kehidupan dunia ini ya. Sedangkan telunjuk itu adalah waktu mulai dunia ini hingga pengutusan Nabi Muhammad. Itulah bagaimana ibaratnya. Adapun jarak pengutusan Nabi kita dengan hari kiamat adalah selisih antara jari tengah dengan jari telunjuk. Pemikiran dan pandangan manusia yang dangkal ya. Jadi misalnya dikatakan jarak pengutusan Nabi dengan hari kiamat adalah jari tengah dan jari telunjuk. Nah, itu pemikiran yang dangkal. Jadi yang benar itu bagaimana? Yang benar itu adalah umur dunia ya. Umur dunia hingga Nabi kita diutus. Sehingga bagaimana dekatnya hari kiamat ya. Jadi kan sibuk-sibuk gitu ya sekarang. Wah, umur hari kiamat ya, umur hari kiamat nih. Antara telunjuk dengan jari tengah gitu ya. Padahal hadisnya nih, jarak aku diutus ya, datangnya. Jadi datangnya di kapan gitu? Nabi lahir gitu ya. Dan hari kiamat. Tadi hari kiamat itu diibaratkan jari tengah ya. Nabi diutusnya Nabi itu usia 40 tahun ya, kurang lebih 40 tahun ya. Jadi antara Nabi dan hari kiamat gitu. Jadi bedanya ya, misalnya
Dan eh, kalau jari telunjuk itu kan diutusnya Nabi ya, jari tengah itu kiamat gitu kan, jadi beda lah gitu. Jadi bukan jarak pengutusan Nabi kita dengan hari kiamat, itu adalah selisihnya, bukan ya, bukan selisihnya. Awas ya, ya udah pemikiran ya nya, tegas gitunya, pakai retorika gitu ya, luar biasa retorika nah gitunya. Jarak antara pengutusan Nabi dengan kiamat itu adalah selisih antara jari telunjuk dengan jari tengah gitu ya. Padahal itu adalah dangkal gitu ya. Salah itu ya. Nah ini hujahnya ya. Hadis riwayat Muslim ya, Bukhari itu. Saya nu bisa nantang Bukhari ya nya. Kayak dibere mobil segepok gitu ya. Ya mobil segepok. Nah, kayak ya operatorna ya si Ali ya. Operator mobil. Sok. Mun bade ngalawan Imam Bukhari nya gitu. Dari Anas bin Malik kah komo nya mun wani ya. Nu disebut ustad-ustad akhir zaman lawan Anas bin Malik gitu nya sok. Dibere mobil sadunia gitu nya. Nah, kayak dianjuk we heula gitu nya. Dianjuk ke si Ali. Nih ya, dalilnya nih. Dalam surah An-Nahl ya. Ayat pertama. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanallahi amma yasifun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah ya. Fala tasta'jiluh. Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya ya. Misal ya jalmi gitunya, jalmi teh gering gitunya, gering teh aduh asa hayang maot we lah gitulah nya, asa yang maot gitulah, mending maot daripada gering kieu mah gitunya gitu. Kata Nabi tidak boleh cepat-cepat meminta kematian gitu ya gitu. Jadi jangan cepat-cepat minta kematian. Nah, maksud dari ayat ini ya, bagaimana kita juga jangan segera meminta ketetapan Allah ingin segeranya. Gitu. Hoyong doa diijabah, ya Allah, datangkeun jodoh gitunya. Teu bisa bulan payun, bulan ayeuna weh gitu. Wah, yang gitunya aduh. Luar biasa ya doananya. Ya yang dipakai sih kan. Jadi jangan ingin segera-gera ya, termasuk hari kiamat gitu ya. Hayang gara-gara dikiamatkan lah gitu. Stres gitunya dunia tanya, yang geus gitunya. Masalah jeung masalah teu beres-beres, geus lah kiamatkeun we ayeuna gitu ya. Tong lami-lami teuing geus gitu, bulan payun we kiamat gitu. Gitunya. Entong berharap seperti itu ya. Jangan berharap seperti itu ya, tidak boleh itu. Karena seseorang itu yang namanya ajal itu ya, batas waktu sudah Allah tentukan ya. Dan tidak akan habis
ajal atau umurnya ya, kecuali habis rezekinya tuh. Jadi antara rezeki dengan batas waktu hidup kita tidak bertabrakan ya gitu. Jangan khawatirlah masalah rezekinya gitu. Ustadz ya kumaha Ustadz 2 minggu libur encan cenah ke diperpanjang 28 Mei gitunya geus lieur lah gitu di pikiran cenah teuing eta ge redaksi nanti mana teuing hoax gitunya teuing eta redaksi pararuguh gitunya lamun Liga Indonesia cenanya tos eureun tama Liga Indonesia mah nya jadi sa acan lebaran oge can aya Liga Indonesia nya Liga 1 nya gitu Liga hiji nya gitu tak aya Liga hiji oge gitu nya ayeuna penggemar Persib nya awayahna gitu nya bosen hirup ya nama bosen hirup oh Persib gitu nya aduh ya Persib gitu nya oh Barcelona wae gitu nya geus ripuh gitu nya oh Barcelona oh Real Madrid gitu nya komo deui oh Persib gitu nya gitu Liga hiji Liga 2 ditundanya aduh nah kumaha cenah aya rezeki teh nya pemain teh libur weh sadayana gitu nya sudah ditulis rezeki itu ya gitu min dabbah gitu dari dabah ya itu yang terkecil saja gitu nya virus oge menang rezekinya nya virus ya ayeuna mun tidak menyerang manusia nya teu menang rezeki virusna gitu nya leutik virus teh gitu nya leutik pisan gitu nya mata ada yang mengatakan pakai masker teu cukup gitu jadi teu cukup pakai masker oge dan leutik pisan gitu ting lewat mana tak apal gitu nya hanya saja memang perlu antisipasi gitu ya dan waspada kapan saja ya di mana saja waspadalah gitunya cek si bangsa bang nabi ya gitulah cek bang dokter gitunya karena virus ini berbeda gitunya katingali gitunya lamun virus tenyerang jelemi gitunya moal aya rezekina gitunya moal aya rezekina virus tanya cek si virus teh ya ya bi bade leuet naon gitunya cek si virus teh leuet naon ayeuna gitunya manya kabeh jalmi cager gitunya nya moal aya rezeki nafsi virus oge nya ya virusnya virus nu bahaya gitu nanya orang nu cager nu non sanes nu cagernya nu sehat lah gitu nu damang gitunya damang gitunya terus kita yang beriman masa teh diberi rezeki gitunya kajian libur oge da pasti rezeki mah aya wae gitunya rezekina leuet endog gitunya 20 poe mangga we leuet endog gitu ya leuet roti gitu mangga gitu penting aya rezekina gitu luar biasa itu Allah tanya aya rezekina gitu siap karena itu kita duduk saja itu rezekinya gitu bayangkan teu bisa diuk we nya aduh kabayang nya ambeien kayaknya langsung waduh teu bisa diuk gitu. Kabayang itu jadi syukuri yang ada gitu ya hidup itu ada anugerah gitu ya gitu mikiran masa depan kumaha gitu ya mikiran kayak yang boga iya yang boga itu gitu nya yang gaduh iya gitu nya aduh liar gitu nya termasuk mikiran kiamat gitu nya itu mikiran kiamat gitu nya aduh mikiran kiamat gitu nya can si ki naon ki slamet gitu nya can ki naon deui ki eta lah pokona mah gitu nya ki Banten ki naon lah gitu dan sebagainya gitu
Jadi jangan terlalu dipikirkan kiamat. Ayeuna oge geus teu paruguh gitu nya, geus urusan we ayeuna gitu. Ayeuna rek naon gitu nya. Selamatkan diri kita gitu nya. Tong rek kitu wae gitu nya gitu. Terus saat epi mah nya. Piraku rek kitu wae gitu nya. Nah, gitu. Jadi hidup kita harus pikirkan amal yang sekarang gitu. Banyaklah mendekatkan diri, banyaklah bertaubat, banyaklah beristighfar gitu. Jangan keterlaluan terlalu berpikir kiamat dan kiamat, akhirnya kita lupa akan amal kita. Terlalu diprediksikan atau terlalu sibuk dengan prediksi-prediksi kiamat gitunya. Wah yeuna dukhon tahun ieu gitunya Ramadan 1441. Ayeuna nanti Imam Mahdi gitunya. Wah sibuk gitunya. Dengan Imam Mahdi gitunya tapi ke Arab gitunya. Teangan gitu. Mun penting mah gitunya telepon we Imam Mahdina gitunya sok WA we Imam Mahdina gitu. Jago mun aya nomor Imam Mahdi gitunya. Jago sok. Dibere naon? Wah, ya. Dibere bandros. Jago we nya. Milarian nomor HP Imam Mahdi, Facebookna aya teu. Nah, gitu. Deui cenah. Neangan Dajjal gitu nya. Wah, tahun sabaraha ke Dajjal gitu nya. Sibuk-sibuk gitu nya prediksi-prediksi seperti itu akhirnya melalaikan amal kita gitu ya. Melalaikan keimanan kita. Toh kita itu kan punya ajal masing-masing yaitu kematian gitu nya. Jadi hanyalah bagaimana kesadaran kita terhadap kematian. Benar itu kita imani ya masalah Imam Mahdi, Dajjal gitu ya. Dukhon kita imani tapi tidak diramal gitu ya, tidak kasih tahu ini ramalannya gini, ramalannya begitu gitu ya. Mual paruguh gitunya. Sedikit lagi nih ya. Dan sebuah ayat nih masih dalam surah An-Nahl ya. Tapi saya baca aja terjemahnya dulu aja ya. Karena ini waktu ya. Kata Allah hampir sama ini redaksinya ya. Tidak adalah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Surah An-Nahl ayat 77-nya. Silakan nanti baca aja ya. Saya tidak bacakan lafaz Arabnya gitu ya. Nanti baca aja ya. Nah, jadi kita nantinya selanjutnya menjelaskan kapan terjadinya kiamat. Nah, kapan terjadinya? Nah, iya nya. Nu rame teh iya gitu nya. Wah, itu sering kali ya diramalkan gitu nya. Sudah banyak gitu ya. Berapa kali kehancuran dunia diprediksi. Namun sekian banyak itu pula ramalan yang diracik gitu ya. Wah, luar biasa informasinya. Dengan campuran ininya, campuran itunya. Dari ramalan yang tidak berdasar hingga dibumbuinya dengan perhitungan-perhitungan sains. Luar biasa perhitungan sains. Apalagi ramalan dengan ilmu cocokologi, dicocok-cocokkan gitunya. Sebagaimana pada saat ini, itu bahayanya lebih besar. Maka kita harus menjauhi hal-hal seperti itu. Karena disibukkan dengan hal-hal seperti itu, kita lupa abai ya terhadap syariat gitu ya, terhadap kematian. Ini kok kematian yang menjadi ajal kita jarang kita sadari ya, jarang kita tadaburi gitu ya. Padahal zikrul maut itu lebih penting ya gitu. Karena
setiap kita pasti akan meninggal gitu ya gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Bukan kullu nafsin dha'iqatul kiamah, bukan ya. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut ya, pasti akan mati gitu. Nah, itulah bagaimana yang harus kita ingat dalam hidup kita. Insya Allah nanti kita akan sambung lagi ya, terus sambung deuinya tentang dekatnya hari kiamat ini. Dan hari Selasa nanti ya kita ulas saja ya bagaimana hikmah adanya wabah gitu ya. Nah, adanya wabah rek naon nya urang teh wabah teh gitu. Mau nyarek kabur gitu nya, jangan gitu nyarek kabur gitu. Jangan gitu ya. Kita harus bagaimana tawakal kepada Allah dengan mencari sebab, baik sebab duniawi dan juga sebab ukhrawi ya gitu. Nah, nanti bagaimana tipsnya? Lihat saja di episode selanjutnya ya. Ya itu saja dahulu ya. Wa'afu minkum. Barakallahu fikum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, Rizky Alvin